Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16-12 kuliner 3 akan mempresentasikan KD 3.25 memahami food gastronomi molekuler. Baik, yang pertama, apa itu food gastronomi molekuler? Kata gastronomi berasal dari bahasa Yunani yaitu gastros yang artinya lambung atau perut dan namos yang artinya hukum atau aturan. Food gastronomi molekuler sendiri adalah studi ilmiah mengenai gastronomi atau lebih lengkapnya adalah cabang ilmu yang mempelajari transformasi fisiokimiawi dari bahan pangan selama proses memasak dan fenomena sensori saat makanan tersebut dikonsumsi. Sejarah gastronomi molekuler. Penggunaan metode sains dalam memahami sifat makanan dan pemanfaatannya sudah mulai dikenal sejak abad ke-18, tepatnya pada tahun 1783. Istilah gastronomi molekuler untuk pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1992 oleh fisikawan Prancis. Semenjak itu ilmu ini berkembang pesat. Teknik-teknik yang lebih inovatif terus dibahas dan banyak melahirkan juru masak gastronomi molekuler terkenal seperti Heston Blumenthal dan Ferran Adrian. Di Indonesia sendiri, teknik ini diperkenalkan oleh Adrian Ishak yang pertama kalinya dipopulerkan pada event Jakarta Culinary Festival 2012. Selanjutnya ada 5 hal utama terkait gastronomi. Yang pertama adalah sight, yaitu kesan awal di mana seseorang berminat untuk memakan makanan tersebut setelah melihatnya. Yang kedua ada hearing, salah satu contohnya adalah tren open restoran, yang memanjakan konsumen dengan memberikan pengalaman interaksi memasak di mana konsumen bisa melihat langsung chef memasak. Yang ketiga ada smell, yaitu aroma makanan disebabkan oleh terbentuknya senyawa yang mudah menguap. Lalu ada taste, merupakan respon terhadap rangsangan kimiawi yang sampai di lidah, yakni jenis rasa dasar seperti manis, asam, dan pahit. Lalu ada touch, yaitu terkait dengan tekstur di mana kulit kita dapat merasakan kontur atau bentuk permukaan makanan berminyak ataupun berair. Berikut ini teknik memasak gastronomi molekuler. Yang pertama adalah sous vide. Disebut juga sebagai teknologi vakum, di mana daging yang akan dimasak dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik kedap udara, direndam air dengan suhu 60 derajat Celcius selama 40 jam. Teknik ini tidak memerlukan minyak dalam pengolahannya sehingga lebih sehat bagi tubuh. Lalu hasilnya nanti daging akan memiliki tekstur yang lembut dan berwarna kemerahan seperti aslinya. Selanjutnya ada teknik emulsification atau busa, yaitu dengan cara menambahkan soy lecithin yang dikocok menggunakan alat cream whipper, diambil busanya kemudian di freezer dan disajikan. Lalu ada spherification atau bola, yaitu dengan cara mencampurkan sodium alginat dengan cairan apapun yang diteteskan pada campuran garam, kalsium, dan air. Sodium alginat akan membentuk gel ketika terkena kalsium. Contohnya adalah jus buah dapat dibuat menjadi kaviar. Di sini ada gelification, membantu proses pembuatan makanan menjadi berbentuk gel atau bisa juga digunakan untuk mengentalkan air. Metode ini membuat air menjadi gel. Bahan dasarnya yaitu ada agar-agar, keragenan, gelatin, dan gelagun. Lalu ada transformation, yaitu enzim hambar yang dapat mengikat makanan kaya protein seperti daging. Dapat membentuk daging menjadi bentuk baru yang berbeda seperti spiral atau mengikat dua potong tipis seperti stick flat. Bahan-bahannya yang pertama ada agar-agar, mengubah cairan menjadi lembaran. Yang kedua ada kalsium laktat dan natrium alginat, yaitu digunakan untuk proses purification untuk membuat kaviar artifisial. Yang ketiga ada kantamgum, dapat mengentalkan bahan tanpa mengubah rasa dan warna. Yang keempat ada lestrim kedelai, dapat digunakan untuk membuat busa keluar dari semua bahan cair seperti kecap dan jus buah jeruk. Yang kelima ada liquid nitrogen, memiliki titik didih derajat min 195,8 derajat Celcius. Alat-alatnya yang pertama ada whipper, yang kedua ada caviar spoon atau sendok khusus untuk memakan kaviar, tidak menggunakan sendok logam agar tidak mengubah rasa. Yang ketiga ada shearing for caviar, alat mudah dan cepat untuk membuat bola kaviar kecil yang sempurna. Yang keempat ada Eagleton tube, yang kelima ada hemisphere mold, yang keenam ada measuring jug, yang ketujuh
ketujuh ada makaron malt, yang kedelapan ada tabung nitrogen cair, yang kesembilan ada pH meter. Di sini juga ada contoh-contoh berbagai hidangan dan juga disertai dengan gambarnya. Yang pertama ada sate lilit, yang kedua ada klepon, yang ketiga ada pepes ikan, yang keempat ada lontong sayur, yang kelima ada ayam tenor ransak, yang keenam ada lotek, yang ketujuh opor ayam, yang kedelapan bubur sumsum, yang kesembilan kambing guling, yang kesepuluh paha ikan kakap, dan yang terakhir adalah rendang.